Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa FIK Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Di sini saya bernama Salwa Zira Salsabila dengan NIM 094 dan juga di sini ada teman-teman saya Albert Christian dengan NIM 1810511108 dan Siti Khaliza Said dengan NIM 002, Weni Ariska dengan NIM 026, kemudian Hanif Radityo dengan NIM 080, kemudian ada Kiana Rizky Sania Zulkarnain dengan NIM 129. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi kami yang bernama Tutor Sebaya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah mobile programming kami. Jadi apa sih Tutor Sebaya itu, penasaran kan? Nah makanya teman-teman nonton video ini sampai akhir ya. Oke, mungkin sebelum kita lebih mengenal dekat aplikasi Tutor Sebaya kita ini punya yel-yel kelompok dulu nih. Yuk Albert, boleh dipandu. Oke, sebelum kita mulai presentasi aplikasi kami, Tutor Sebaya, kita akan memberikan yel-yel sedikit biar agak semangat ya kitanya ya. Nah, yel-yel ini dipersembahkan oleh kelompok kita, Tutor Sebaya, untuk para penonton yang menonton presentasi kami, biar kita juga lebih semangat ya. Oke, yel-yel akan saya pimpin. Saya akan hitung ya. 1, 2, 3. Kami kelompok Tutor Sebaya. Kelompok paling keren. Paling keren. Anggotanya kece-kece. Kece-kece. Kami dapat nilai A. Tutor Sebaya, nilai A. Nilai A, nilai A, nilai A. Nilai A, nilai A. Oke, ya. Jadi kenapa latar belakang kenapa kita milih aplikasi Tutor Sebaya ini, yaitu karena pendidikan gitu ya, tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu kan dia memiliki peran penting gitu ya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas pendidikan yang baik, diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Selain itu, pendidikan yang berkualitas itu merupakan bentuk wujud nyata bela negara yang dimana telah menjadi identitas ciri khas dari kampus bela negara di Indonesia, yaitu UPN. Kemudian mahasiswa itu selain dianggap sebagai kaum intelektual, merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang diyakini dapat memajukan bangsa dengan peran penting sebagai agent of change, social control, iron stock, dan moral force yang mendukungnya. Dan dalam realitas kehidupan mahasiswa, dan berdasarkan hasil survei kami, tidak jarang mahasiswa itu mengalami kesulitan dalam memahami ilmu yang sedang dipelajarinya itu saat perkuliahannya berlangsung. Nah, bahkan nggak jarang juga gitu ya ditemuin mahasiswa yang mungkin malu gitu ya untuk mengajukan pertanyaan kepada dosen pengajar saat perkuliahan itu berlangsung. Dan juga banyak juga ditemukan kalau mahasiswa itu biasanya lebih nyaman gitu ya untuk bertanya dan berdiskusi lebih banyak, lebih mendalam dengan teman sebaya. Nah, selain itu, kebutuhan lainnya, mahasiswa juga membutuhkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahannya. Jadi, lebih tepatnya, aplikasi ini memang digunakan untuk mahasiswa. Oleh karena itu, dari latar belakang yang tadi sempat dijabarkan tadi itu memotivasi kami untuk memilih ide dan menawarkan solusi nih, yaitu sebuah aplikasi berbasis mobile yang memang fokusnya itu untuk meningkatkan kemampuan serta membangun relasi mahasiswa antar UPN se-Indonesia dengan sistem pembelajaran yang dilakukan itu bisa secara online maupun offline, dan sesuai gitu ya, sesuai minat mahasiswa yang kemudian nanti akan dibimbing oleh siapapun dari mahasiswa UPN yang siap membagikan pengetahuan maupun kemampuannya. Nah, aplikasi ini dapat menjadi solusi untuk mahasiswa UPN yang kesulitan dalam memahami materi selama perkuliahan, kesulitan mendapatkan bimbingan belajar yang setara dengan pembelajaran di universitas, kemudian juga bisa menjadi salah satu penerapan wujud bela negara kampus UPN, serta mempermudah mahasiswa UPN dalam mendapatkan penghasilan dengan menjadi pemateri atau tutor sebaya. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan dari aplikasi. Ya, next.
Ya, jadi tujuan aplikasi itu yang pertama ada meningkatkan hard skill mahasiswa UPN agar siap dalam dunia kerja. Kemudian yang kedua menanamkan jiwa bela negara dalam bentuk saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa UPN. Yang ketiga meningkatkan sinergitas antar mahasiswa UPN dalam berbagi ilmu pengetahuan dengan teman sebayanya. Kemudian yang keempat meningkatkan minat mahasiswa UPN dalam memperdalam ilmu yang diminatinya. Kelima, menambah penghasilan mahasiswa UPN dengan kemampuan yang telah didapat saat proses KBM ataupun sesuai dengan minatnya. Jadi mereka bisa saling berbagi di sana. Kemudian yang terakhir, membantu mahasiswa UPN yang kesulitan memahami materi dari proses kegiatan belajar mengajar dalam perkuliahan dengan dosen. Oke, next. Saya Hanif Ritio akan menjelaskan tentang manfaat aplikasi. Nah, manfaat aplikasi dari Tutor Sebaya ini yang pertama adalah untuk menambah dan memperdalam ilmu maupun kemampuan yang ingin diperdalami oleh seorang mahasiswa. Nah, selanjutnya ada mahasiswa mendapatkan pengalaman menarik untuk menjadi tutor teman sebayanya. Nah, terus yang ketiga ada membantu mendapatkan tambahan penghasilan. Jadi di samping dengan belajar, mahasiswa dapat menghasilkan mungkin sedikit ya untuk uang saku bagi mereka masing-masing. Dan ini yang terakhir adalah manfaat dari aplikasi Tutor Sebaya, itu ada mahasiswa dapat memperluas relasi, dan dari memperluas relasi ini akan ada ilmu-ilmu yang akan memperluas juga ilmu dari seorang mahasiswa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada target pengguna. Di sini tentunya target utama pengguna dari aplikasi Tutor Sebaya adalah mahasiswa atau mahasiswi UPN Veteran Jakarta. Aplikasi ini ditargetkan berbasis mobile dengan desain menarik dan sederhana yang dapat memudahkan pengguna. Pengguna aplikasi saat ini dapat mengimplementasikan pengetahuannya saat perkuliahan dengan mengajarkan teman sesama universitas. Selain itu, mahasiswa juga dapat memesan tutor untuk mengajari mereka jika terdapat materi yang dirasa kurang dipahami ataupun ingin mempelajari materi baru yang belum pernah dipelajarinya. Next. Lalu selanjutnya ada batasan aplikasi. Di sini kami menawarkan solusi beberapa fitur-fitur yang ditawarkan dalam aplikasi. Adapun fitur utamanya yang tersedia yaitu satu, fitur profil tutor, yang kedua fitur kelas saya, yang ketiga fitur jadwal atau schedule, yang keempat fitur rekomendasi buku atau materi, yang kelima fitur rekomendasi tutor, yang keenam fitur yang dapat langsung terintegrasi ke WhatsApp untuk berkomunikasi dengan tutor, lalu yang ketujuh ada fitur sertifikat, yang kedelapan fitur profil pengguna, dan yang kesembilan fitur notifikasi, lalu yang terakhir fitur rating tutor. Next. Lalu untuk platform yang digunakan, aplikasi Tutor Sebaya ini menggunakan platform mobile dengan sistem berbasis sistem operasi Android. Platform mobile dengan sistem Android ini dipilih karena mempunyai cara penggunaan yang sangat mudah jika dibandingkan dengan platform lainnya. Pemrosesan back-end pada aplikasi Tutor Sebaya menggunakan Flash Python. Next. Kemudian ada screenshot user interface untuk aplikasi Tutor Sebaya. Pada layar satu ini merupakan tampilan splash screen, yaitu tampilan yang pertama kali muncul saat aplikasi dijalankan. Lalu pada layar kedua terdapat tampilan registrasi untuk mendaftarkan akun user. Lalu yang ketiga terdapat tampilan login. Lalu yang keempat terdapat tampilan overview. Next. Lalu di layar kelima ada tampilan beranda, layar 6 ada tampilan kelas tersedia, layar ketujuh ada tampilan rekomendasi buku, dan layar ke-8 ada tampilan daftar tutor. Selanjutnya layar 9 ini adalah tampilan profil tutor yang dimana bisa dilihat apa saja info-info tentang tutor yang disediakan oleh Tutor Sebaya ini. Kemudian di layar 10 ini ada tampilan profil pengguna. Perbedaan antara profil pengguna sama tutor yaitu di button follow dan ada button yang dimana untuk menghubunginya. Jadi di button tutor ini ada hubungi kontak WA-nya. Jadi ketika si user ini ingin melakukan
ingin melakukan kontak, itu dapat dilakukan terintegrasi ke WhatsApp-nya si tutor. Kemudian ada layar 11 yaitu tampilan kelas saya, yang dimana terdapat kelas yang diikuti dan kelas yang diajar. Selanjutnya layar 12 ini tampilan notifikasi, yaitu ketika ada notifikasi, ada mengikuti ada seseorang yang mengikuti kita ataupun ada kelas yang sudah selesai, itu akan menampilkan notifikasi. Kemudian ada layar ke-13 ini rating tutor, yang dimana ketika user ini setelah menyelesaikan kelas itu akan disuruh untuk melakukan rating tutor. Kemudian setelah si user ini selesai menyelesaikan kelas, itu akan mendapatkan sertifikat penghargaan penggunaan. Kemudian layar yang terakhir yaitu tampilan edit profile, yang dimana user bisa mengedit profilnya sendiri. Ya, oke. Yang terakhir ini adalah section demo. Section demo kita dalam tutor sebaya ini punya 2 aplikasi yang harus di-running. Yang pertama adalah backend atau servernya dari tutor sebaya yang menggunakan framework Python Flask. Dan yang kedua adalah Android Studio yang harus kita jalankan. Nah, di sini saya akan mendemokan. Pertama-tama kita buka dulu, karena ini masih lokal, kita harus mencari dulu backend tutornya. Nah, di sini cara menjalankannya kita cukup buka CMD dari foldernya di situ, folder di mana dia berada, lalu kita ketik python run.py. Nah, di sini harus kita menjalankan servernya agar service-service pada tutor sebaya dapat berjalan dengan baik. Nah, jika sudah muncul seperti ini artinya tutor sebaya servernya sudah running di localhost kita yang dengan IP http //127.0.0.1 portnya ke 3020. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan menjalankan Android Studio-nya. Kita akan membuka Android Studio-nya. Oke, sekarang kita akan menjalankan aplikasinya setelah sudah menjalankan servernya, backend-nya. Oke, ini saya sudah menginstal aplikasi tutor sebayanya. Kita akan klik di sini, menjalankan splash screen, lalu menuju halaman overview. Nah, kita klik lewati untuk menuju halaman masuk register. Tetapi sebelumnya kita tidak punya akun, kita mendaftar dulu di sini, pencet daftar. Dia akan menampilkan halaman daftar. Kita bisa masuk namanya, misalkan kita mau pakai Mauludanti. Terus NIM-nya bisa kita pakai 1910511111, nah 500 NIM-nya belakangnya. Terus nomor teleponnya mungkin 085588992211. Kata sandinya bisa kita tulis admin 123 admin 123. Nah, setelah sudah kita isi semua formnya, kita pencet daftar. Oke, registrasi berhasil. Registrasi berhasil, kita akan masuk ke dalam akun lagi, kita akan login. Kita akan ketik lagi NIM-nya 19105111 100 NIM-nya tadi. Terus kata sandinya admin 123. Nah, kita akan masuk. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboard. Di sini telah sedia beberapa tampilan dari kelas yang tersedia. Lalu ada rekomendasi buku. Lalu ini ada kategori dari pelajarannya. Nah, kita mulai mungkin dari profil dulu. Di sini ada navigasi profil. Kalau kita pencet, dia akan ke profil. Nah, dari profil di sini kita bisa klik tombol profil di sini untuk menampilkan profil kita sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat nama kita, terus mungkin diikuti berapa dan kemampuannya. Dan kita mengikuti kelas apa juga. Kita bisa kembali. Kemudian kita bisa edit profil di sini. Nah, misalkan Maulidanti, kita kasih nama Maulidanti Suti. Nah, kita simpan di sini. Oke, berhasil disimpan. Kita akan kembali.
Nah, di sini di beranda sudah namanya terganti ya mulai Inti. Terus kita ke kelas saya, di sini juga ada navigasi kelas saya. Nah, di dalam navigasi kelas saya ini ada 2 bagian, yaitu ada kelas yang kita ikuti dan kelas yang diajar. Untuk penggunaan ini, seorang user bisa menjadi orang yang mengikuti kelas dan juga orang yang mengajar kelas. Nah, untuk mengikuti kelas kita bisa memilih kelas nanti yang tersedia di kelas rekomendasi kelasnya. Dan ini kalau kita klik, nah ini adalah tutor kita dari kelas yang kita ikuti tadi. Di sini menampilkan banyak informasi dari tutor, yaitu ada nama, di sini juga ada NIM-nya. Di sini asal dari tempat tinggalnya tutor, dan kita bisa lihat dia mengikuti dan diikuti berapa orang. Nah, di sini ada tombol bisa kita follow dia kalau kita mau ikuti, dan ini adalah kemampuan dari tutornya. Lalu di sini ada tempat di mana ada kelas terbuka. Di sini kita bisa hubungi tutor. Kalau kita klik, dia akan menghubungkan kita langsung ke WhatsApp pribadi tutor. Kita langsung bisa chat tutor tersebut. Di sini ada riwayat kelas yang pernah dibuka, tetapi ini sudah lewat dari jadwal tutornya, jadwal kelasnya. Nah, ini ada ketertarikan dari sebuah tutor. Oke, kita kembali. Dan di sini kita misalkan kalau kita ingin buat kelas, kita bisa pencet buat kelas di sini. Nah, di sini ada judul, kategorinya, terus deskripsi dari kelas tersebut bagaimana, lalu jamnya. Nah, jika kita sudah selesai, kita bisa ketik simpan di sini. Tetapi kita mau kembali lagi, kita melihat di dashboard ini mungkin ada rekomendasi buku ya. Rekomendasi buku ini bisa kita klik selengkapnya, mereferensikan kita ke halaman di mana buku-buku ini ada. Nah, buku-buku ini tersedia untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa UPN yang menggunakan ini untuk menambah ilmunya. Dan jika kalau misalkan kita klik, kita bisa mendapatkan sumber buku di sini. Kita kembali. Dan selanjutnya di beranda di sini ada kelas yang tersedia. Nah, di sini ada salah satu kelas yang ditampilkan, machine learning, dan di sini menampilkan mungkin durasi per kelasnya berapa dan ada berapa task di dalam untuk menyelesaikan kelas ini. Kita ketik selengkapnya. Nah, di sini ada kelas-kelas yang tersedia secara lengkap. Oke. Kalau misalkan kita ingin melihat, mungkin kita bisa lihat tutornya di sini itu. Nah, di sini ada rekomendasi tutor yang mengampu di pelajaran itu. Nah, oke. Setelah itu kita balik lagi ke beranda. Oke. Nah, selama kita menggunakan ini akan banyak mungkin notif-notif yang berhubungan dengan kegiatan kita belajar dan mengajar. Misalkan kita klik di sini notifikasi, contohnya yang terbaru di sini ada yang mengikuti kita, ada yang mengirim pesan kita, mungkin juga ada yang setelah kita selesai mengikuti kelas akan ada muncul notifikasi kelas telah selesai dan kita disuruh memberikan rating kepada tutor. Kalau kita klik rating kepada tutor, sini dia akan mereferensikan halaman kita memberikan rating kepada tutor. Nah, setelah itu kita bisa memberikan bintang lalu pencet submit di sini. Setelah itu, setelah kita menyelesaikan kelas dan memberikan rating, nah pada menu profil dan sertifikat saya, nah di sini ada sertifikat di mana kita telah menyelesaikan sebuah kelas di dalam aplikasi Tutor Sebaya ini. Mungkin kita bisa download jika kita klik ini. Nah, terus mungkin ini terakhir ada fitur logout sih untuk kita logout kembali. Nah, ini kita bisa logout. Mungkin sampai saat ini saja untuk berjalannya aplikasi dari Tutor Sebaya. Ya, kami saya mewakili kelompok Tutor Sebaya mengucapkan terima kasih atas perhatian bagi para penonton dan juga kami mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan kami yang salah. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.